Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Rasi. Ketemu bareng Agus di khidmat Ramadan. Dan kali ini kita sudah ada narasumber kita dari IKADI atau Ikatan Dai Indonesia. Ada Bapak Zainal Arifin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu di bulan Ramadan. Baru pertama ini saya berjumpa dengan Bapak Zainal. Iya, pertama kali ini bisa ngisi di Rasi Tercinta ini. Alhamdulillah. Nah, tentunya untuk kesempatan sore kali ini tema kita yaitu visi misi seorang muslim. Nah, mungkin sahabat Rasi yang mau bertanya nanti bisa telepon di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya di 081130200906 dan jangan lupa untuk nonton visualnya di aplikasi Xpeace Radio. Nah, kita bicara soal visi misi seorang muslim ini Bapak Ustadz ya. Ini langsung aja untuk menyampaikan apa itu visi misi seorang muslim itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita dapat berjumpa lagi, bertemu lagi mungkin insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, seger, waras, selamat. Amin. Ini kan, iya. Ini yang kita harapkan, itu yang nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta atau materi, namanya sehat itu kan. Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan, nikmatani min ni'amillahi mahbunun fihi makatsirun minan nas. Dua kenikmatan yang nikmat itu datangin dari Allah. Sering kebanyakan manusia tertipu oleh keduanya, yaitu as-sihah, nikmat sehat, wal farah, nikmat kesempatan. Maka dari itu, maka gunakanlah nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Untuk liya'buduna illallah, liya'budu illallah. Untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal farah, kesempatan ya. Allah masih membentangkan umur kepada kita, mari kita gunakan umur-umur yang Allah berikan. Umur yang Allah berikan kepada kita ini dalam rangka untuk menambah ibadah kita, amal soleh kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seorang muslim mendapatkan suatu keberkahan, keselamatan. Itu kebahagiaan yang paling hakiki adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sesungguhnya kebahagiaan yang sebenarnya adalah manakala kita menghadap Allah, membekali kita dengan iman kita, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam Al-Dzariyat ayat 56, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hari ini, di dalam tafsir Abdil Albar ini kan, memberikan komentar bahwa yang dimaksud dengan liya'budun ini kan, liya'budun adalah dari Ibnu Abdil Bar menafsirkan bahwa illa liya'budun adalah liyuqarribuna bil ubudiyah dau'an au karhan ini kan. Artinya konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan senang atau mungkin dikatakan mudah
atau dalam keadaan sulit atau susah, tetap istiqomah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka visi seorang mukmin yang sebenarnya adalah ia tetap menjaga apa yang diperintahkan Allah dan serta menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, yang pada hakikatnya muaranya kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sedang misi seorang muslim adalah kehidupan manusia, ibadahnya kepada Allah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati aturan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ibadah itu hanya dua konsep untuk diterimanya. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, tapi kalau tidak mencontoh apa yang dicontohkan baginda Rasulullah, tidak akan diterima. Mencontoh Rasulullah tetapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka visi misi seorang muslim adalah pencapaian ibadahnya kepada Allah, tujuannya adalah ketakwaannya kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena surganya Allah hanya dijanjikan kepada orang-orang yang mempunyai bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Janji Allah, sesungguhnya surganya Allah hanya diberikan orang-orang yang mempunyai tiket ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya Pak Ustadz ya. Jadi ini visi misinya itu memang sangat luar biasa. Jadi sesusah apapun tetap ingat Allah gitu ya. Tetap istiqomah begitu ya. Oke, mungkin sahabat Terasi yang mau bertanya untuk kesempatan sore kali ini bisa telepon di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya di 0811302096 ya. Mungkin mau bertanya bisa di WhatsApp saja boleh atau telepon langsung. Nah, dan juga untuk kesempatan sore kali ini Pak Ustadz ya, sebelum kita lanjutkan untuk tema kita yaitu visi misi seorang muslim, tentunya jangan kemana-mana dulu, kita jeda iklan dulu Pak Ustadz ya, nanti kita akan segera kembali lagi. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, saudara Rasi masih ditemenin sama Agus dan juga Bapak Ustadz Zainal Arifin dari IKD Magetan saudara Rasi. Nah, tema kita yaitu visi misi seorang muslim. Nah, ini sudah ada yang bertanya Pak Ustadz ya, tapi belum tidak mengarah ke tema kita, nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah mau bertanya Pak Ustadz. Saya punya dua putri, yang satu kelas 1 SMP dan satu kelas 1 SD. Nah, yang satu SD ini sakit Pak Ustadz dan sudah 2 hari, tapi saya larang untuk ikutan puasa karena minum obat gitu Pak Ustadz. Nah, itu apakah nanti juga mengganti puasa di lain hari Pak Ustadz? Demikian, terima kasih. Ya, untuk anak yang kelas 1 SD ya, kelas 1. Sungguhnya Allah memberikan beban kepada orang yang berpuasa, orang yang sudah balihin akilin itu kan. Kalau tanda-tanda balik bagi seorang perempuan adalah sudah datang bulanan atau pas sudah dapat, maka dengan demikian bagi anak yang masih 1 SD maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha di lain hari di lain bulan Ramadan itu kan. Betul. Syaratnya yang itu kan sudah mempunyai mukallaf ini kan. Baliin akilin yang ada syaratnya adalah baligh dan berakal, itulah yang diwajibkan untuk mengqadha puasa itu kan. Gitu. Bagi anak yang ada yang sekadar untuk tarbiyah, untuk mendidik anak supaya dia berlatih nantinya ketika sudah dewasa, sudah balik, maka dia terbiasa untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa puasa itu. Oh gitu. Jadi kalau masih anak-anak masih sebelum balik itu tidak mengganti gitu Pak Ustadz. Tidak mengganti. Oh gitu. Oke, siap. Terima kasih. Dan kita kembali lagi untuk tema kita Pak Ustadz yaitu visi misi seorang muslim. Mungkin ada tambahan lagi untuk pendengar Radio Rasi FM Magetan, monggo Bapak. Ya. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang sangat agung,
bukan hanya sekedar makan, minum, tidur dan menuruti kesenangan hati atau syahwat semata. Maka di dalam surat Al-Mu'minun Allah ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian, menciptakan kita ini secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah. Artinya Allah menciptakan ini bukan main, mempunyai tujuannya tadi ya. Tujuan tadi saya sampaikan di dalam Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tujuannya untuk beribadah kepada Allah, ibadah secara mahdhah, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, itu kan. Di dalam surat Al-Ankabut ini kan juga Allah akan menguji kita tentang keimanan kita. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah. Maka dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman kepada Allah dan mereka tidak diuji? Makanya pertanyaan dari Allah. Wah, di ayat yang berikutnya yang ketiga, walaqad fatannal ladzina min qablihim wa la ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh Allah, ya, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, maka Allah pasti mengetahui. Inti ini untuk menguji seberapakah keimanan kita, emas peraknya keimanan kita, maka Allah akan mengujinya. Apakah dia tetap istiqomah beribadah kepada Allah, ataukah dengan ujian tersebut dia menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat lain sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sekiranya manusia saat dunia ini tidak beribadah kepada Allah, sesungguhnya tidak akan mengurangi kemahaesaan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah. Pada hakikatnya apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, sesungguhnya kembali kepada dirinya, dan barang siapa yang melakukan amal sayiat, amal kejahatan, amal kemaksiatan kepada, pada hakikatnya juga akan kembali kepada dirinya, bukan untuk Allah. Ibadah kita memang untuk Allah, kagem Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah kul inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya kagem Allah, memang untuk Allah, karena Allah lah yang maha segala-galanya, yang maha menghidupkan kita, yang maha mematikan kita. Kalau Allah tidak akan pernah mati, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Iya, begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi apakah ini saya jadi keinget sama kata-kata orang juga nih Pak Ustadz. Kalau ini kan visi misi seorang muslim ya Pak Ustadz ya. Kadang ada orang yang punya visi misinya pengen kaya, terus mengejar harta benda. Ini seperti apa? Seperti itu dosa nggak sih Pak Ustadz? Memang Islam mengajarkan bahwa misi orang Islam itu harus kaya. Dengan kaya itu dia dapat berbagi, dapat bersedekah, berinfak, menyantuni anak yatim, fakir miskin. Itu memang Islam itu mengajarkan orang Islam itu harus kaya, itu seharusnya itu kan. Jangan jadi orang-orang yang meminta-minta. Adalah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, itu kan. Memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Maka disitulah Islam mengajarkan kita hendaklah kita berusaha menjadi orang-orang yang mampu. Sebab kemampuan itu satu sama lain tidak akan pernah sama, itu kan. Maka dari itu dengan kemampuan yang kita miliki dapat berbagi kepada orang yang berat untuk kita santuni. Terutama di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sangat luas, sangat maha dahsyat memberikan pahala yang berlipat-lipat ini kan. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz ya. Ya sudah banyak memberikan ilmu kepada kita semuanya Sobat Terasi. Dan tentunya untuk Anda yang mau bertanya, monggo ya. Kita tunggu di teleponnya 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya, atau mungkin bisa komen di visual Radio Rahasia FM
di aplikasi Xpis Radio untuk kesempatan sore kali ini bisa langsung komen di situ karena banyak informasi dan juga Anda juga bisa berkonsultasi mengenai agama Islam bersama Bapak Ustadz Zainal Arifin dari IKADI, Ikatan Dai Indonesia Satrasi. Nah, tentunya untuk kesempatan sore kali ini jangan kemana-mana, kita jeda dulu, nanti akan kita kembali lagi setelah jeda berikut ini. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, saudara masih di Khidmat Ramadan ya. Tentunya untuk kesempatan sore kali ini alhamdulillah kita sudah puasa 11 hari ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Alhamdulillah, walaupun tadi ada informasi ada gempa di beberapa wilayah, semoga masyarakat diberikan keselamatan begitu ya Pak Ustadz ya di bulan suci Ramadan. Nah, mungkin untuk sore kali ini sahabat Rasi, sebelum kita lanjutkan untuk tema kita yaitu visi misi seorang muslim, Anda bisa telepon di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya di 081130200906. Tadi sempat ada telepon dari Pak Suwarno, keburu iklan jadi nggak bisa kita angkat ya. Mungkin monggo Pak Suwarno kalau mau telepon, kita tunggu bersama Bapak Ustadz Zainal dari IKADI. Nah, sambil kita menunggu yang mau bertanya nih Pak Ustadz ya, mungkin ada lagi yang perlu disampaikan ke pendengar mengenai visi misi seorang muslim ini, sahabat Rasi ya, ke sahabat Rasi semuanya, monggo. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam rangka mewujudkan visi misi tersebut kita menggunakan 3 kata. 3 kata kunci, yaitu pertama niat ikhlas karena Allah, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah dijalani dengan ketaatan dalam agama. Yang ketiga adalah lakukan dengan kemampuan yang terbaik. Kita persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala itu kan. Maka di dalam masalah bab niat ini ikhlas karena Allah, dalam hadis apapun dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Maka tidak Allah akan memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih, karena semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi, innallaha azza wa jalla yaqbalullahu min amali illa ma kana lahu khalisan wabtahi bihi wajhahu. Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menerima amal dari seorang hamba kecuali dia lakukan dengan mengharap Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini visi misi yang pertama adalah niat karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun visi misi yang kedua, boleh kita lanjutkan. Ada telepon dulu Pak Ustadz ya. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum Pak Suwarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warno, monggo. Mohon dijelaskan surat Ad-Dariyat ayat 56 yang artinya, tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini maksudnya beribadah itu apakah ibadah makruh atau ada ibadah wajib itu atau ibadah yang gimana? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Warno. Bapak yang dimaksud mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah, baik ibadah itu mahdoh maupun ghairu mahdoh itu kan, baik yang sholat 5 yang fardu, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, bahkan ditambah lagi yang ghairu mahdoh, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sama manusia, berinfak, bersedekah, pokoknya sesuatu yang baik yang kita lakukan semata karena Allah, itulah pada hakikatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang luas itu kan. Monggo Pak Warno. Oh gitu. Oke, sudah terjawab nggih Pak Suwarno nggih. Dan tentunya untuk kesempatan sore kali ini yang mau bertanya lagi silahkan bisa telepon ya seperti Bapak Suwarno atau WA saja boleh. Dan tentunya masih banyak waktu yang bisa Anda manfaatkan untuk bertanya mengenai agama Islam untuk kesempatan sore kali ini. Mungkin langsung dilanjut lagi Pak Ustadz. Ya, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi visi misi yang pertama sudah. Sekarang visi misi yang kedua adalah selalu mentaati Allah dan Rasulnya Allah dengan mendapatkan jalan kesuksesan dunia dan akhirat. Artinya Allah
wa rasulahu in kuntum mu'minin, kan. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Anfal ayat 1 tujuannya apa? Yang ditempuh dengan cara yang baik pula artinya apa? Kita menjalankan sesuatu yang baik karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Kadang-kala itu ada yang kaitannya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka taat kepada Allah dan Rasulnya harus didahulukan. Kemudian wa ulil amri minkum. Kalau di sini wa atiullah wa rasulahu atiullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik pula. Tidak boleh melanggar syariat dan apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan baik harus dikerjakan dengan cara yang baik pula. Itu kan. Oke, itu visi misi yang kedua ya Pak Ustadz, ya luar biasa. Jadi berbuat baik juga dilakukan dengan baik juga. Oke, baik. Tentunya saudara kasih masih ada waktu yang mau bertanya lagi, silakan masih kita tunggu di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya di 0811302096. Nanti kita akan kembali lagi tetap merapat di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, saudara sih kembali lagi sama Agus dan juga Bapak Ustadz Zainal Arifin dari Ikatan Dai Indonesia, dan masih bicara soal visi misi yaitu seorang muslim. Tadi ada 2 misi ya Pak Ustadz yang sudah disampaikan. Mungkin ada misi yang ketiga Pak Ustadz. Ya, sahabat kasih yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun visi misi yang ketiga adalah melakukan dengan kemampuan yang terbaik sebagai ungkapan prestasi yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dengan kemampuan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan dengan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan prestasi yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadapkan kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kamu sekalian pada di hari kiamat. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ini kan. Maka visi misi yang ketiga adalah kita beribadah dengan yang kemampuan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita banggakan ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Oke, siap. Nah, mungkin ada pesan gak sih Pak Ustadz untuk para pendengar Radio Rasi FM, mumpung masih ada waktu sekitar 6 menit untuk menyampaikan tentang visi misi dari seorang muslim ini Pak Ustadz? Ya, ini mana. Sahabat Rasi yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, maka kita janganlah tertipu, terbedanya dengan gemerlapnya dunia ini kan. Memang dunia itu kan seakan-akan menyilau kita itu kan. Maka jangan kita terpesona, jangan kita tertipu oleh yang namanya dunia ini. Pada hakikatnya dunia ini adalah kesenangan yang menipu, mata'ul hurur. Ini ada horor ini kan. Hurur, tipu daya itu kan. Mata'un qalil, kesenangan yang sedikit itu dibandingkan wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi. Maka dari itu, sahabat Rasi yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ini mumpung di hari yang ke-10 yang kedua kali ini yang 10 yang kedua, kalau saya tidak akan membagi-bagi awalu rahmatun wa asatu mahfiratun wa akhiruhu idkun minanna, tidak, akan tetapi ibarat sepeda motor, semakin hari semakin panas, semakin hari semakin meningkat, semakin ada kemajuan progres kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita banyak lihat di mana-mana, mungkin di mushola, di masjid, itu banyak
progresnya lah progres kemajuan shopnya. Ibadahnya semakin hari semakin maju, bukan semakin surut. Semakin surut ya. Yang tadinya mungkin penuh, semakin hari semakin kurang. Itu pada hakikatnya tidak saya sampaikan. Allah akan menguji siapakah di antara kalian yang paling benar keimanannya kepada Allah, dan siapa orang yang mendustakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu mengetahui amal ibadah kita yang kita lakukan dengan penuh keistiqomahan gitu kan. Maka di dalam surat Fussilat ya. Maka di dalam surat Fussilat innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang mengatakan bahwa Rabb kami itu Allah, tsumastaqamu, kemudian meneguhkan hatinya. Tatanazzalu alaihimul malaik, maka malaikat itu turun memberikan kabar gembira, wa absyiru bil jannah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian bersedih, jangan kalian khawatir. Allah takhafu, dan kalian takut. Wa absyiru bil jannah, Allah memberikan kabar gembira, sungguhnya surganya Allah hanya dikembalikan kepada orang yang dijanjikan kepada orang-orang yang beristiqomah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, monggo, mungkin ini masih ada Ramadan. Bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan perpisahan buat kita, maka kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Saya sering memberikan contoh. Saya sering berjamaah kepada teman-teman saya, jamaah saya tahun ini sudah tidak bisa berjamaah lagi, maka dia berharap, maka harapan orang-orang yang ramai itu juga sama itu. Dengan apa itu? Lau ta'lamu ummati Ramadan la tamannat an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sekiranya umatku ini tentang adab, tentang kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, sehingga kalau bisa 1 tahun itu semuanya dijadikan Ramadan. Padahal kita itu melaksanakan Ramadan 10 hari yang kedua itu kalau kita lihat di jalan-jalan sudah banyak yang berbuka nih. Walaupun tirainya separuh tapi banyak yang buka. Iya, sudah buka itu kan. Makanya itu kan, maka ya sia-sialah. Maka gunakanlah waktu momentum yang paling bagus ini, ada kesempatan yang baik ini. Tadi saya sampaikan dalam hati yang diriwayatkan Bukhari, nikmatani min ni'amullah, nikmatilah, nikmatilah. Nikmatan ni'amillah mabunun tadi yang saya sampaikan di depan, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu. Mungkin dia mengatakan, alah nanti kalau saya puasa kalau sudah tua aja lah. Ya kalau umur kita sampai tua. Iya, kalau umur kita enggak sama. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang mau berani menjamin umur kita sampai bisa, tidak ada yang berani. Kita tidak pernah tahu sampai kapan umur kita itu Allah berikan kepada kita, ya kan? Maka tidak ada yang berani menjamin. Maka namanya umur, namanya kematian itu bagaikan bayang-bayang. Dimanapun bayang-bayang kita berada, dimanapun kita berada, sungguh bayang-bayang itulah yang selalu mengikuti kita. Pada hakikatnya kematian itu selalu mengikuti kita. Kita tidak pernah ada yang tahu. Wa idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim, apabila ajal telah tiba, maka tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa ditangguhkan. Maka kesempatan inilah, gunakan Ramadan, kesempatan yang paling baik, kesempatan emas ini kita gunakan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Sehingga nantinya di akhir Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, dan kita dapat istiqomah. Sesungguhnya sebagai keberhasilan Ramadan, setelah Ramadan kita semakin ringan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Itu tanda-tanda bahwa Ramadan itu kita sukses. Maka dalam di kata lain, janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang Ramadhaniun. Artinya mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan kita goodbye Allah, goodbye masjid, goodbye musola, goodbye tempat kebaikan. Dia seakan-akan menipu Allah itu kan. Bahwa Allah itu melihat baik kita, amal ibadah kita yang kita lakukan baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, tetap Allah melihat. Maka jagalah istiqomah. Sesungguhnya ahabbu ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Dalam surat tadi innal ladzina qalu rabbunallah, ini dalam hadis ahabul amali Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Sungguhnya amal ibadah yang paling disukai Allah, yang paling dicintai Allah, yang paling didemeni Allah, amal ibadah yang dilakukan dengan dawam,
istiqomah, istimrariyah, selalu berkesinambungan terus setelah Ramadan. Sehingga Ramadan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa Ramadan mukaffaratun sebagai mukaffarat apabila kita dapat mengistiqomahkan. Kecuali yang tidak bisa diampuni Allah adalah dosa-dosa besar, seperti menyekutukan Allah itu. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Semoga yang sudah disampaikan Pak Ustadz tadi bermanfaat untuk para pendengar Radio Rasi FM, menjadikan visi misi seorang muslim yang benar-benar baik begitu ya Pak Ustadz ya. Di bulan suci Ramadan ini kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Iya, amin. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz Zainal dari IKADI Magetan yang sudah hadir di studio Rasi FM. Dan jangan lupa nanti setelah yang belum sempat mengikuti dari awal, nanti bisa nonton di YouTube-nya Radio Rasi FM Magetan. Dan saya Agus dan juga Bapak Zainal mohon pamit. Dan tentunya kita tuntaskan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.